Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2184, Kekuatan Monster Neraka. Orang ini benar-benar menyerap energi iblis. Dia menyerap begitu banyak dalam sekali jalan dan sebenarnya tidak meledak dan mati. Mungkinkah tubuhnya ditempa dari besi meteorik? Di bawah tatapan waspada orang-orang, Ye Yuan membawa Lin Changqing dan perlahan berjalan ke Gua Black Flame. Penampilan itu seperti berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Advertisement. Bola mata dari pembangkit tenaga listrik Empyrean itu semuanya menatap lebar. Energi iblis sangat mengamuk di alam. Lupakan menyerap seperti Ye Yuan, hanya menyerap jejak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan juga. Ketika Zheng Yufeng melihat penampilan ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya. Melihat Li Yue lagi, dia berkata sambil terkekeh, "Li Yue, apa yang kamu katakan tadi?" Li Yu tiba-tiba terbangun dan berkata dengan ekspresi malu, "Oh, tidak ada. Aku tidak mengatakan apa-apa." Tampaknya takut semua orang terus bertanya, katanya galak. Pada saat ini, seseorang menyarankan, hal ini tidak boleh ditunda. Sebaiknya kita bergegas dan menyegel energi iblis ini dan memasuki Gua Black Flame. Semua orang secara alami tidak keberatan. Dengan 7 kekuatan utama, lebih dari 40 pembangkit tenaga listrik Empyrean Realm tahap menengah mengambil tindakan. Seberapa mengejutkan keributan ini? Advertisement. Semua orang bergandengan tangan dan meletakkan mantra, untuk sementara memisahkan energi iblis. Sibuk sekitar 2 jam, pesona akhirnya selesai. Baru saat itulah kelompok Empyreans memasuki Gua Black Flame. Saat memasuki Gua Black Flame, ini benar-benar berbeda dari langit dan bumi dunia luar. Tempat ini memiliki asap hitam melingkar, redup tanpa cahaya, tampak suram dan menakutkan. Li Yue dan semua orang secara alami belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Tempat sialan macam apa ini? Li Yue berkata dengan cemberut. Zheng Yufeng juga memiliki tatapan serius saat dia berkata, "Tidak tahu, tapi, itu jelas bukan tempat yang bagus. Semuanya, lebih berhati-hatilah. Tempat ini adalah dunia monster jurang." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. 2 sosok perlahan berjalan dari jauh. Justru Ye Yuan 2 orang. Di belakang Ye Yuan, mata Lin Changqing tidak pernah lepas dari tubuh Ye Yuan, tatapannya penuh teror. Monster jurang. Apa-apaan itu? Li Yue berkata dengan bingung. Empyreans lainnya juga bingung. Jelas, mereka belum pernah mendengar tentang monster jurang sebelumnya. Advertisement. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini adalah balapan yang sangat kuat. Secara keseluruhan, semuanya, hanya lebih berhati-hati. Petik 2. Li Yue berkata dengan tatapan menghina, ras yang sangat kuat. Seberapa kuat itu? Dunia Heavenspan ini diperintah oleh ras manusia kita. Bahkan ras iblis dan ras iblis juga harus berdiri di samping. Petik 2. Empyrean lain berkata, adik laki-laki ini juga melebih-lebihkan hal-hal untuk membunyikan alarm. Ada begitu banyak dari kita pembangkit tenaga listrik Empyrean Realm tahap menengah di sini. Bahkan jika Empyrean tahap akhir datang, kita mungkin juga bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Apa yang harus ditakuti? Sebagai seorang Empyrean, setiap orang memiliki harga diri mereka sendiri. Jangankan bahwa di sini ada 7 bodhimanda kaisar surgawi yang agung yang dipilih oleh surga, masing-masing dari mereka memiliki banyak kartu truf. Mengapa mereka memikirkan beberapa monster jurang? Beberapa kata Ye Yuan, mereka tidak membawanya ke hati sama sekali. Pemikiran Li Yue sebenarnya juga mewakili pemikiran sebagian besar Empyreans. Bukannya mereka tidak tahu bahwa tempat ini berbahaya, tetapi mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka yang datang sebelumnya adalah beberapa murid Realm Empyrean tahap awal. Selanjutnya, jumlahnya juga jauh dari sebanyak kali ini. Apakah begitu? Kalau begitu ayo pergi. Ye Yuan tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Dia berbalik dan maju. Mulut Li Yue melengkung, dan dia berkata dengan sedih, anak yang sombong. Pesta menuju ke kedalaman ketika wajah semua orang tiba-tiba menjadi menarik. Sepanjang jalan, ada mayat monster hitam berserakan di tanah. Aura monster ini semuanya sangat kuat. Sebagian besar dari mereka berada di alam dewa sejati. Ada juga beberapa di alam Empyrean. Monster-monster ini jelas baru saja mati tidak lama, tetapi mereka semua memiliki karakteristik yang sama.
Ada lubang besar terbuka di kepala mereka. Lalu, siapa yang membunuh monster-monster ini? Sejelas hari, tatapan semua orang semua melihat ke arah Ye Yuan. Selain bocah ini, siapa lagi yang bisa ada? Semua orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka, hanya dalam waktu kurang dari 2 jam dari awal hingga akhir, anak ini benar-benar membunuh begitu banyak monster jurang. Tapi Liyue tersenyum dingin dan berkata, cakrawala kedua Empyrean dapat membunuh begitu banyak monster. Jadi seberapa kuat monster ini? Hehe, bocah ini ingin menjadi pusat perhatian dan dengan sengaja mengatakan monster-monster ini sangat kuat. Dalam pandangan saya, hanya demikian. Empyrean lain juga mengangguk dan berkata, membunuh begitu banyak dalam sekali jalan, kekuatan monster ini, mereka mungkin bahkan lebih rendah dari manusia biasa dengan peringkat yang sama. Tapi jumlah monster ini terlalu banyak, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Kelompok Empyreans semua mengangguk, jumlah monster ini memang sedikit terlalu banyak. Tapi melihat ini, kekuatan Ye Yuan masih cukup bagus. Hanya saja tidak ada yang mau mengakuinya, itu saja. Lin Changqing membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Ye Yuan juga tidak bisa diganggu untuk membantah apapun. Perhatiannya tertuju pada medan. Dia sedang mencari adegan ketika Li Er hilang menurut ingatan Zuo Yuanxi. Kira-kira lebih dari 1 jam perjalanan, mayat-mayat di tanah berangsur-angsur berkurang. Sangat jelas, tempat ini sudah menjadi batas di mana Ye Yuan bisa mengintai. Ye Yuan diam-diam terus waspada. Monster jurang di wilayah luar sebagian besar tidak kuat. Tapi semakin dalam, kekuatan monster jurang secara bertahap semakin kuat. Mengaum, mengaum, mengaum. Akhirnya, sekelompok monster jurang dengan berbagai bentuk dan ukuran berlari keluar, menerkam ke arah kelompok orang ini dengan hiruk-pikuk. Monster jurang ini sangat ganas, kekuatan mereka juga sangat kuat. Ada cukup banyak dari mereka yang merupakan eksistensi Empyrean Cakrawala ketiga. Liyue hanya tertawa dingin dan berkata dengan jijik, banyak sampah. Sedikit kekuatan ini dan mereka juga berani datang dan mengadili kematian. Benar-benar sekumpulan hal bodoh. Selesai berbicara, jarinya menunjuk dengan ringan. Embusan udara yang sangat cepat dan ganas menghantam salah satu monster jurang berbentuk macan tutul. Bang! Monster jurang itu berteriak aneh dan berguling beberapa kali di tanah, menyelinap pergi dengan berlari. Jelas, dia menyadari kekuatan Li Yue. Tapi ekspresi Li Yue berubah. Tatapannya mengungkapkan tatapan serius. Dia adalah ahli perkasa Empyrean Cakrawala ke-6. Jari itu barusan, bahkan jika Empyrean Cakrawala ke-4 mengambilnya, itu juga akan menjadi luka serius jika bukan kematian. Tapi monster jurang ini benar-benar lolos dengan baik-baik saja. Monster-monster ini sebenarnya sangat kuat. Ketika dia melihat ke arah teman-temannya di sekelilingnya lagi, dia menemukan bahwa seniman bela diri manusia Empyrean Cakrawala ke-4 itu sebenarnya memiliki kekuatan yang seimbang dengan monster jurang neraka Empyrean Cakrawala ketiga itu. Gelombang udara dingin naik di hati Li Yue. Pada saat yang sama, itu juga muncul di hati semua orang. Hanya ketika mereka benar-benar bertarung, mereka tahu seberapa kuat kekuatan monster jurang ini. Empyrean Cakrawala ketiga dengan paksa bersaing dengan Empyrean Cakrawala keempat. Monster jurang ini benar-benar bisa melompati alam untuk menghadapi musuh. Melompati alam untuk berperang di alam Empyrean, lebih jauh lagi, mereka bahkan elit di antara seniman bela diri manusia. Adegan ini hanya menumbangkan pemahaman Empyreans ini. Membunuh. Wajah beberapa pemimpin jatuh, dan mereka mengambil tindakan dan bergerak. Dengan pembangkit tenaga Empyrean Cakrawala kelima dan Cakrawala keenam bergerak, pertunjukan yang berkuasa sekarang berbeda. Dalam sekejap, monster jurang itu menderita korban dan mundur satu demi satu. Tetapi ekspresi para Empyreans ini menjadi sangat serius. Pada saat ini, seseorang melihat Ye Yuan lagi dan tidak bisa menahan nafas dingin. Bab 2185, ingin mati atau hidup. Baru pada saat itulah semua orang menyadari konsep seperti apa yang Ye Yuan memusnahkan ratusan monster jurang dalam 1 jam. Di antara ratusan monster jurang ini, bahkan ada banyak yang level Empyrean. Jika melihat situasi pertarungan barusan, bahkan monster Empyrean Cakrawala pertama juga bisa dengan paksa bersaing dengan keberadaan Empyrean Cakrawala kedua. Di bawah konfirmasi keduanya, hal tak terbayangkan seperti apa yang telah dilakukan Ye Yuan. Lebih penting lagi, dia hanya menggunakan 2 jam. Empyreans Cakrawala keempat ini membebani diri mereka sendiri, jika mereka bertarung sendirian,
itu benar-benar akan menjadi pertempuran udara, membutuhkan waktu yang sangat lama. Advertisement. Seberapa kuat kekuatan bocah ini? Sebelumnya, mereka semua tidak memperhatikan sorot mata Lin Changqing sama sekali. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti. Anak ini pasti melihat sesuatu yang luar biasa. Changqing, apa yang kamu lihat? Zheng Yufeng menarik Lin Changqing ke satu sisi dan bertanya dengan lembut. Bahkan jika sudah lama berlalu, Lin Changqing masih shock. Sebelum ini, dia tidak tahu seberapa kuat Ye Yuan. Tetapi ketika dia menyaksikan Ye Yuan membantai monster-monster jurang ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia dan Ye Yuan sudah menjadi orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Pembantaian. Pembantaian total. Monster abis Empyrean Cakrawala kedua itu tidak bisa bertahan satu pertukaran di bawah tangannya sama sekali. Dia hanya membutuhkan satu pukulan untuk memusnahkan pihak lain. Kata Lin Changqing. Ye Yuan bisa memusnahkan monster abis Empyrean Cakrawala kedua dengan satu pukulan, ingin membunuhnya jelas hanya masalah menjentikkan jari. Advertisement. Orang aneh macam apa yang dia provokasi. Tidak heran Junior Apprentice Sister Meng Li selalu menjaga jarak darinya. Tidak heran meskipun dia sangat luar biasa, Junior Apprentice Sister Meng Li selalu menyendiri dan acuh tak acuh. Ternyata dia benar-benar memiliki kekasih yang mengerikan. Dengan pria seperti itu, bagaimana dia masih bisa masuk ke matanya? Jenius. Istilah ini adalah tumpukan kotoran anjing di depan Ye Yuan. Murid Zheng Yufeng mengerut dan dia berteriak kaget, pembantaian. Bukankah itu berarti dia memiliki setidaknya kekuatan tempur Empyrean Cakrawala ketiga puncak? Petik 2. Tapi Lin Changqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menduga itu lebih dari itu. Mendesis. Semua orang menarik napas dingin. Tidak heran orang ini sangat sombong. Dia benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Pada saat ini, tidak ada yang memperlakukan Ye Yuan sebagai junior lagi. Mampu memusnahkan begitu banyak monster jurang dengan kekuatannya sendiri, itu juga sama sekali tidak semudah Li Yue mereka semua, Empyrean Cakrawala ke-6 ini. Advertisement. Tatapan Li Yue berkilauan sedikit, dan dia berkata dengan suara serius, mengapa monster-monster ini begitu kuat, itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak heran seniman bela diri Empyrean Realm yang memasuki tempat ini sebelumnya, tidak ada dari mereka yang kembali. Petik 2. Zheng Yufeng mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan saudara Ye sebelumnya benar. Misi kita harus dilakukan dengan hati-hati. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, kita harus segera mundur. Petik 2. Sebenarnya, semua orang sudah agak ingin mengalahkan mundur. Tapi sampai sekarang tidak ada panen. Mereka juga tidak bisa memberikan akun setelah kembali ke faksi masing-masing, jadi mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan terus berjalan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa perjalanan berikutnya ternyata tenang. Sebenarnya tidak ada monster jurang yang datang untuk menyerang mereka lagi. Tetapi justru karena inilah kegelisahan di hati setiap orang semakin kuat. Hati Li Ye agak berpacu saat dia bertanya, Ye Yuan, wah, pernahkah kamu melihat monster ini di masa lalu sebelumnya? Ye Yuan mengangguk dan berkata, terlihat sebelumnya. Apa saja monster-monster ini? Juga, di mana kamu pernah melihat monster-monster ini sebelumnya? Li Yue bertanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada komentar. Kamu, Li Yue tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata dengan marah, sombong untuk apa? Dasar brengsek, kamu tidak hanya pernah melihat monster ini sebelumnya, kamu bahkan bisa menyerap energi iblis. Dalam pandanganku, kamu pasti bersama dengan monster. Saat kata-kata ini keluar, kelompok Empyreans tanpa sadar memisahkan diri dari Ye Yuan. Memang, tebakan acak Li Yue membuat semua orang menimbulkan kecurigaan di hati mereka. Ye Yuan terlalu aneh. Ketika Li Yue melihat bahwa dia mengisolasi Ye Yuan dengan satu kalimat, dia tidak bisa menahan perasaan puas di dalam hatinya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan mengabaikannya dan berjalan maju tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Li Yu benar-benar marah dengan tindakan Ye Yuan yang mengabaikan. Brat, Empyrean ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengar? Li Yue berkata dengan sangat marah. Ye Yuan masih mengabaikannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan saat ini sedang tidak ingin bermain game semacam ini dengannya? Semua pikirannya tertuju pada mencari Li Er. Mengenai petunjuk dan firasat di sekitar, Ye Yuan tidak akan membiarkan semua itu pergi. Sayang sekali sampai sekarang, Ye Yuan tidak menemukan situasi apapun. Di bawah amarahnya, aura Li Yue meletus,
dan dia akan bergerak melawan Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam melintas di malam yang gelap. Bang! Tempat Ye Yuan berdiri sebenarnya memiliki lubang besar yang meledak. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat monster jurang berdiri di tempat Ye Yuan berdiri sebelumnya. Sementara sosok Ye Yuan sudah pergi. Mungkinkah Ye Yuan terbunuh begitu saja? Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena sekelompok besar monster jurang tiba-tiba berlarian di sekitar mereka. Ada sebanyak beberapa lusin. Selanjutnya, aura masing-masing sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah kekuatan realem Empyrean tingkat menengah. Ekspresi kelompok Empyreans berubah liar. Mereka dikelilingi. Suasana putus asa menyebar di antara para Empyreans. Ini semua adalah monster jurang Empyrean realem tingkat menengah. Dilihat dari situasi yang mereka temui sebelumnya, mereka tidak memiliki peluang kemenangan sedikitpun. Kalian datang tepat waktu. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda semua melihat wanita manusia ini sebelumnya? Petik 2. Tiba-tiba, sesosok melintas di atas pohon. Ye Yuan memadatkan gambar Yue Mengli dengan esensi surgawi. Tapi kata-katanya ditanyakan pada monster jurang yang menyergapnya sebelumnya dengan merek jiwa dewa. Dia juga telah bertanya di hadapan monster jurang-jurang level Empyrean itu sebelumnya, tetapi monster jurang itu tidak tahu sama sekali. Sekarang, menghadapi monster jurang yang lebih kuat ini, Ye Yuan bertanya sekali lagi. Hahaha. Dasar manusia, kenapa Empyrean ini harus menjawab pertanyaanmu? Menjadi camilan Empyrean ini dengan patuh, jika Empyrean ini senang, mungkin aku akan memberitahumu. Eksistensi kuat Empyrean Cakrawala ke-6 itu berkata sambil tertawa keras. Aura monster jurang ini adalah yang terkuat. Jelas, itu adalah pemimpin dari kelompok monster jurang ini. Empyrean Cakrawala ke-6 hampir bisa menyapu seluruh pembangkit tenaga listrik Empyrean yang ada. Pang ini sebenarnya tidak mati. Li Yue berkata dengan kaget. Dia tahu betapa mengerikan serangan itu sebelumnya. Selanjutnya, itu bahkan serangan diam-diam. Jika itu dia juga tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menghindar. Ye Yuan sebenarnya sama sekali tidak terluka. Ye Yuan menghela nafas dan menyingkirkan gambar Li Er, dan berkata dengan dingin, kalau begitu, hanya ada pemukulan sampai kalian semua mengatakannya. Pemimpin monster jurang tertawa terbahak-bahak dan berkata, bocah sombong dan sombong, hanya berdasarkan orang-orang seperti kalian semua, manusia rendahan ini, kamu juga ingin mengalahkan kami monster jurang yang mulia. Ye Yuan mengabaikannya, tetapi dia berteriak pada Li Yue dan yang lainnya, hei, apakah kalian semua ingin mati atau hidup? Wajah Li Yue jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, sampah. Tentu saja itu ingin hidup. Tetapi hanya berdasarkan Anda, apa hak Anda untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kamu ingin hidup, jangan melawan, lakukan apa yang aku katakan. Jika ingin mati, maka ambil saja karena saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Bab 2186, memukul. Wajah-wajah kelompok Empyreans semuanya berubah secara tidak teratur. Empyrean Cakrawala kedua bertanya kepada mereka apakah mereka ingin mati atau hidup. Adegan ini agak lucu. Tetapi keadaannya lebih persuasif daripada pemikiran rasional. Saat ini, itu sudah mencapai momen hidup dan mati. Itu tidak memungkinkan mereka untuk menjadi bandel. Pilihan menentukan hasilnya. Apakah untuk mempercayai Ye Yuan atau bertarung sampai mati? Li Yue memiliki wajah yang sangat bertentangan. Dia sangat tidak menyukai penampilan sombong Ye Yuan. Advertisement. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa dengan situasi saat ini, mereka mungkin bahkan tidak dapat melarikan diri jika mereka mau. Kakak Ye, aku akan mendengarkanmu. Pada saat ini, Zheng Yufeng adalah yang pertama melangkah maju dan dengan sungguh-sungguh mendukung Ye Yuan. Dia tahu bahwa waktu yang tersisa untuk mereka sudah tidak banyak. Adik kecil, semoga kamu tidak menipu kami. Orang lain melangkah maju. Adik kecil Ye, Empyrean ini menyerahkan kehidupan lama ini ke tanganmu. Menghadapi teror kematian membuat semua orang mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dalam situasi kematian tertentu, semua orang hanya bisa memilih untuk mempercayai Ye Yuan. Ekspresi Li Yue berkedip tanpa henti. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan juga berkata, berat, jika kamu berani menipu Empyrean ini tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu juga. Ye Yuan mengangguk sedikit dan tiba-tiba mengeluarkan banyak jarum emas. Advertisement.
Ketika semua orang melihat situasinya, wajah mereka mau tidak mau berubah. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Aku akan menusuk kalian sedikit. Jangan melawan. Kalau tidak, saya tidak bisa menjawab konsekuensinya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kedua mata Li Yue menyipit dan dia berkata dengan suara serius, "Berat, kamu tidak ingin menusuk titik akupuntur dengan jarum emas, kan?" Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata, "Itu benar." Wajah Li Yue jatuh dan dia berkata, "Omong kosong. Begitu banyak dari kita, pada saat Anda selesai mengoleskan jarum, bunganya akan menjadi kuning. Apakah Anda benar-benar mempermainkan kami?" Petik 2. Mendengar kata-kata Li Yue, beberapa orang menunjukkan ekspresi tidak senang. Jelas, mereka semua merasa bahwa mereka sedang diolok-olok. Pemimpin monster jurang juga tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, nak, hanya berdasarkan beberapa jarum dan kamu ingin berurusan dengan monster jurang yang mulia." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Siapa bilang aku akan mengoleskan jarum satu persatu? Saya katakan, jangan melawan, jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya." Itu akan datang. Hati semua orang menjadi dingin, hanya untuk melihat Ye Yuan meremas segel. Beberapa ratus aliran cahaya keemasan berubah menjadi cahaya yang mengalir, menari liar di kegelapan. Swoosh, swoosh, swoosh. Advertisement. Dalam satu napas, beberapa ratus aliran cahaya keemasan melintas dan menghilang. Kelompok Empirins hanya merasa seperti tubuh mereka digigit oleh beberapa semut. Kemudian, kekuatan tak terbatas muncul dari setiap pori-pori di tubuh mereka. Kekuatan yang sangat kuat. Saya merasa seperti saya sudah tak terkalahkan di bawah langit. Petik 2. Ini adalah metode titik akupuntur penusuk jarum emas. Benar-benar terlalu menakjubkan. Hahaha, kamu sekelompok sampah, datang dan bertarung dengan kakek. Setiap tubuh Empyrean meletus dengan aura yang menakutkan. Sama seperti kekuatan mereka langsung meningkat satu ranah. Li Yue merasakan kekuatan itu datang dari seluruh tubuhnya dan merasa seperti dia bisa bersaing dengan Empirins Cakrawala ke-7. Pada saat ini, tatapannya ketika melihat Ye Yuan menjadi sangat terkejut. Dalam sekejap, mengendalikan beberapa ratus jarum emas dan secara akurat menusuk titik akupuntur dari setiap tubuh Empyrean tanpa kesalahan, kontrol mengerikan macam apa ini. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia juga tahu bahwa kontrol mengerikan semacam ini bukanlah yang bisa dicapai oleh para alkemis biasa. Jarum emas menusuk metode acupoints, kekuatan, esensi surgawi, kekuatan jiwa, serta presisi, dan seterusnya, hal-hal yang perlu diperhatikan terlalu banyak. Selanjutnya, di antara para Empyrean yang hadir, kekuatan setiap orang berbeda. Ranah setiap orang berbeda, situasinya sangat kompleks. Dapat dikatakan bahwa cara pengaplikasian jarum untuk setiap orang harus dibuat khusus. Jarum emas menusuk metode acupoints adalah metode yang sangat berbahaya. Perbedaan dalam milimeter adalah sesuatu yang bisa berakibat fatal. Tapi Ye Yuan menyusun serangkaian garis besar akupuntur untuk semua orang dalam waktu yang singkat. Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 8 datang ke sini, itu juga tidak mungkin untuk mempotensi setiap orang dengan tepat. Monster macam apa orang ini? Mereka yang berlawanan adalah monster. Tapi monster di depan mereka ini bahkan lebih menakutkan daripada monster di seberangnya. Pemimpin monster jurang akhirnya menemukan sedikit sesuatu yang salah. Aura para Empirins ini tiba-tiba menjadi sangat kuat. Namun, dia tidak merasa bahwa monster jurang akan kalah dari manusia yang lemah. Minion, bunuh untukku. Hancurkan manusia bodoh ini sampai hancur. Pemimpin monster jurang itu berteriak. Di bawah perintah, beberapa lusin monster jurang mengaum dan menyerbu ke arah Empirins manusia. Haha, sempurna. Saksikan Empyrean ini merobek-robekmu menjadi berkeping-keping. Empirins manusia ini semuanya memiliki kekuatan yang meroket, penuh dengan kekuatan dan energi. Mereka hanya khawatir tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Melihat monster jurang bergegas, mereka tidak mundur, tetapi maju, langsung bergegas. Untuk beberapa waktu, Empirins manusia dan monster jurang bertarung dan membunuh sampai langit terbelah dan bumi terbelah, dengan kekosongan bergetar. Li Yue Abyss Monster dan benar-benar langsung menyerang pemimpin monster Abyss. Pemimpin ini adalah Empyrean Cakrawala ke-6, bahkan jika dia tidak bisa berurusan dengan seniman bela diri manusia Empyrean Cakrawala ke-7, memusnahkan Empyrean Cakrawala ke-6 masih sangat mudah. Tetapi ketika Li Yue bentrok bersama dengannya, dia sebenarnya tidak dirugikan.
Pembangkit tenaga manusia Empyrean semuanya tampaknya telah disuntik dengan stimulan, dan benar-benar bertarung dan membunuh sampai monster jurang terus-menerus kehilangan tanah. Kekuatan mengerikan semacam ini bertarung sampai monster jurang berteriak aneh. Di samping, ketika Lin Changqing melihat adegan ini, dia terpaku. Kekuatannya terlalu lemah, menusuk atau tidak menusuknya tidak relevan dengan situasi keseluruhan. Ye Yuan juga tidak mengoleskan jarum emas yang menusuk titik akupuntur padanya. Cara orang ini benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, dia sebenarnya agak menyesal mengikutinya. Semakin dia berhubungan dengan Ye Yuan, dan semakin dia menyaksikan metode Ye Yuan semakin banyak, semakin dia merasa malu karena ketidaklayakannya. Dia saat ini bahkan memiliki perasaan bahwa hanya seseorang seperti Ye Yuan yang layak untuk Yue Mengli. Dia mengejar Yue Mengli hanya menodainya. Lin Changqing menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha menghilangkan pemikiran semacam ini dari kepalanya. Tapi itu tidak akan hilang sama sekali. Di depan Ye Yuan, dia semakin tidak percaya diri. Empirins manusia ini adalah elit dari berbagai bodhidharma untuk memulai, kekuatan mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Sekarang potensi mereka di masing-masing dan setiap kekuatan mereka meroket, dan mereka benar-benar bisa memukul monster jurang yang sama peringkatnya. Situasi kematian yang awalnya pasti benar-benar menjadi situasi sepihak sekarang. Terutama kekuatan tempur tingkat tinggi, Zheng Yufeng dan yang lainnya, kekuatan mereka hampir sama dengan Li Yue. Saat ini, mereka bahkan mengamuk ke segala arah, membunuh monster abis Empyrean Cakrawala kelima itu sampai mereka dalam keadaan menyedihkan. Setelah mereka berhasil menemukan waktu, mereka bergabung dengan kelompok pertempuran Li Yue. 1 lawan 1 menjadi 2 lawan 1 menjadi 3 lawan 1. Pemimpin monster jurang hampir muntah darah saat ini. Tetapi, bahkan jika dia ingin lari sekarang, dia juga tidak bisa melarikan diri. Di bawah serangan menjepit dari beberapa ahli perkasa, pemimpin monster jurang dikalahkan tidak lama kemudian. Aura pemimpin monster iblis menjadi semakin lemah. Dalam sekejap, itu penuh dengan luka, kekuatannya kurang dari 10%. Biarkan hidup-hidup. Ye Yuan memanggil. Li Yue berkata dengan dengusan dingin, monster jenis ini, cadangan untuk apa? Bunuh saja. Seperti yang dia katakan, dia tiba-tiba bergerak dan hendak membunuh pemimpin monster iblis itu. Melumpuhkan. Suara seperti guntur tampaknya berteriak dari zaman kuno. Beberapa ahli perkasa tertangkap basah dan benar-benar tidak bisa bergerak pada saat yang sama. Sesosok tiba-tiba muncul di depan pemimpin monster iblis. Wark. Ye Yuan langsung menancapkan tangannya ke kepala pemimpin monster iblis itu. Dia meraih kristal iblis hitam pemimpin monster iblis yang ternoda. Bab 2187, lupa memberitahu Anda. Segel. Ye Yuan berteriak dingin dan mengirimkan kekuatan, langsung menyegel kristal iblis hitam pemimpin monster iblis yang ternoda. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Serangkaian tindakan ini bahkan tidak mencapai nafas waktu. Menyelesaikan semua ini, time freeze tiba-tiba hancur. Semuanya kembali normal. Advertisement. Beberapa empirins hebat menggunakan mata seperti melihat hantu untuk menatap tajam ke arah Ye Yuan. Orang ini benar-benar membekukan mereka semua sekarang. Meskipun itu hanya sesaat, mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada saat itu. Orang ini benar-benar bisa mengendalikan ruang waktu. Apa itu tadi? Kata sejati Dao Surgawi. Li Yue menatap Ye Yuan, matanya penuh kejutan. Meskipun jarum emas Ye Yuan yang menembus titik akupuntur membalikkan situasi pertempuran, ketidakbahagiaan di hati Li Yue tidak hilang. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Ye Yuan, tetapi ketidakbahagiaan dari sebelumnya berubah menjadi mentalitas jahat pada saat itu. Dia ingin membunuh pemimpin monster iblis ini dan memutuskan harapan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menggunakan cara aneh semacam ini untuk menyelamatkan pemimpin monster iblis. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Berapa banyak metode yang dimiliki bocah ini? Advertisement. Selesai dengan semua ini, Ye Yuan berbalik, mendidih dengan niat membunuh. Cara Li Yue dalam melakukan sesuatu sudah menyentuh intinya. Jangan lupa, setelah jarum emas menembus titik akupunturmu, akan ada periode kelemahan yang ekstrim. Pada saat itu, hidup dan matimu akan ditentukan olehku. Kata-kata Ye Yuan sangat dingin menusuk tulang. Ekspresi Li Yue berubah drastis. Dia hanya peduli untuk melampiaskan amarahnya lebih awal, mengapa dia berpikir begitu banyak. Saat ini, atas pengingat Ye Yuan, baru saat itulah Li Yue tiba-tiba terbangun.
Jarum emas itu memang membuatnya mendapatkan kekuatan yang kuat, tetapi bagaimana dengan setelah mengatasi krisis langsung? Tiba-tiba, kedua mata Li Yue menyipit dan dia berkata dengan seringai mengerikan, jadi apa? Empyrean ini belum melewati periode yang kuat saat ini. Petik 2. Tatapan Zheng Yufeng menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Li Yue, apakah kamu masih menginginkan wajah? Jika bukan karena Ye Yuan, kita mungkin sudah lama dibunuh oleh monster jurang ini sekarang. Anda benar-benar ingin membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih sekarang. Petik 2. Li Yue tersenyum dingin dan berkata, jadi apa? Pang ini sangat sombong. Empyrean ini telah lama tidak senang melihatnya. Kini, krisis tersebut sudah teratasi. Kami juga secara kasar sudah memahami situasi di sini dan dapat kembali dan melaporkan penyelesaian misi. Bocah ini juga tidak berguna lagi. Tatapan Zheng Yufeng menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, sudahkah Anda bertanya kepada saya tentang keinginan untuk membunuh Ye Yuan? Atau apakah Anda berpikir bahwa semua orang akan melihat dengan tangan terlipat? Li Yue terkekeh dan tiba-tiba bergerak. Sejumlah besar payung terbang ke arah langit, langsung menyelimuti beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitarnya sepenuhnya. Advertisement. Wajah Zheng Yufeng berubah dan dia berteriak kaget, 10 arah payung roh terlarang. Anda benar-benar bahkan mengeluarkan ini. Petik 2. Ten Directional Forbidden Spirit Umbrella adalah harta roh Empyrean puncak dari Clearwater Bodhidharma tempat Li Yue berasal. Atau haruskah dikatakan bahwa itu adalah harta roh Kaisar Surgawi? Harta karun roh ini memiliki reputasi gemilang dalam lingkup pengaruh 7 faksi utama. Itu karena harta roh Empyrean ini dapat menyerap esensi surgawi dari seniman bela diri dalam radius tertentu, dan kemudian menambahkannya ke diri mereka sendiri. Ini setara dengan mengurangi kekuatan lawan saat bertarung dan meningkatkan kekuatan sendiri. Jika itu di bawah situasi di mana kekuatan mereka setara, harta roh Empyrean ini akan menjadi kartu truf. Dan harta roh Empyrean ini paling tangguh selama pertempuran kelompok. Seperti sekarang, pada saat ini, semua orang hanya merasa bahwa sebagian dari esensi surgawi di tubuh mereka langsung terkuras. Sementara aura Li Yue sedang melonjak gila-gilaan. Akhirnya, dia benar-benar melangkah ke Empyrean Cakrawala ke-7. Meskipun ini hanya sementara, dia benar-benar memiliki kekuatan Empyrean Cakrawala ke-7 sekarang. Hahaha, sekarang, apakah masih ada yang ingin keluar dan melindungi bocah ini? Li Yue tampak seperti kucing yang memakan kenari, sambil tertawa liar. Bagaimana mungkin yang lain masih menjadi tandingan Li Yue setelah sejumlah besar esensi surgawi terkuras? Bahkan Zheng Yufeng juga menutup mulutnya dengan bijaksana. Berbicara pada saat ini setara dengan mencari kematian. Dia tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan, memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Baru saja, aliran kekuatan aneh melingkari satu putaran di dalam tubuh Ye Yuan, mencoba mengeluarkan esensi surgawinya. Tapi kekuatan ini sebenarnya tidak bisa mengekstrak esensi surgawi kekacauan Ye Yuan. Pada akhirnya, itu kembali tanpa mencapai apapun. Ye Yuan menatap Li Yue tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, harta karun roh Empyrean ini cukup bagus. Aku akan menerimanya. Li Yue menyipitkan matanya, cahaya dingin bersinar saat dia berkata dengan suara dingin, hal yang sembrono dan buta. Apakah kepercayaan Anda adalah firman sejati Dao Surgawi? Dengan kekuatanku saat ini, paling banyak kamu hanya bisa membekukan waktu untuk hal itu. Bahkan jika saya berdiri di sana dan membiarkan Anda memukul, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Tapi berapa kali kamu bisa menggunakan teknik bela diri ini? Empyrean Cakrawala ke-7 versus Empyrean Cakrawala ke-2, perbedaan di antara keduanya adalah jurang yang sangat besar. Bahkan jika kekuatan tempur Ye Yuan menakjubkan, itu juga sangat sulit untuk membunuh Li Yue dalam sekejap. Karenanya, dia tidak perlu takut. Kelopak mata Ye Yuan terangkat sedikit, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu terus menyemburkan omong kosong, metode titik akupuntur penusuk jarum emas akan habis. Li Yue tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata dengan suara serius, mencari kematian. Di bawah amarahnya, Li Yue mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan luar biasa dari Seven Firmamen Empyrean membuat wajah semua orang yang hadir berubah drastis. Empyrean Cakrawala ke-6 hingga Empyrean Cakrawala ke-7, ini adalah jurang yang sangat besar. Sekarang, Li Yue melintasi jurang ini, berapa kali kekuatannya meningkat. Lebih penting lagi, Li Yue masih di bawah pengaruh jarum emas sekarang, kekuatannya sangat menakutkan.
Pedang Azurelite Crimson Moon. Satu pedang muncul, garis-garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan hujan lebat, menusuk tempat Ye Yuan berada. Tidak bisa dihindari. Bang, bang, bang. Setelah serangan pemboman tanpa pandang bulu, sebuah lubang besar meledak di tempat Ye Yuan berdiri. Bahkan kekosongan memiliki beberapa retakan, sementara Ye Yuan menghilang tanpa jejak. Li Yue terkekeh dan berkata, jadi bagaimana bahkan jika kamu memiliki banyak ukuran? Jadi bagaimana jika Anda mengetahui metode titik akupuntur penusuk jarum emas? Bukankah kamu masih mati di tangan Empyrean ini? Langkah ini kurang kekuatan. Sekedar mengingatkan, durasi efeknya tidak lama lagi. Sebuah kekosongan santai terdengar di belakang semua orang. Semua orang berbalik, tetapi melihat bahwa Ye Yuan saat ini berdiri di atas pohon, sangat nyaman. Sedangkan tubuhnya tidak mengalami luka sama sekali. Pupil Li Yue mengerut dan dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak mungkin. Pedang Azurelite Crimson Moon ku bahkan mengunci ruang. Bagaimana Anda melarikan diri? Petik 2. Ye Yuan masih tanpa ekspresi saat dia berkata, lupa memberitahumu. Hukum tata ruang saya sudah dipahami sampai ke puncak cakrawala ke-6. Saya khawatir agak sulit bagi tingkat serangan Anda untuk ingin menyakiti saya. Petik 2. Seluruh tubuh Li Yue bergetar, bola matanya hampir keluar. Hukum tata ruang dipahami hingga puncak cakrawala ke-6, konsep macam apa ini? Di bawah Kaisar Surgawi, terlalu sulit untuk ingin membunuh Ye Yuan. Kecuali seseorang merencanakan sesuatu sebelumnya, seperti Long Xiao, mengunci semua ruang. Kalau tidak, pada dasarnya tidak ada harapan. Tapi sekarang, kemana Li Yue akan pergi dan membuat pengaturan? Suasana putus asa langsung menyebar ke seluruh tubuh Li Yue. Tidak bisa membunuh Ye Yuan, maka yang ada hanya menunggu Ye Yuan datang dan membunuhnya. Gedebuk. Li Yue benar-benar berlutut ke arah Ye Yuan tanpa sadar. Kakak Ye, aku, Li Yue, memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Lepaskan aku. Bab 2188, itu benar, memainkanmu. Ketika dia mengatakan ini, Li Yue praktis menangis. Ketergantungan terbesarnya adalah payung roh terlarang 10 arah. Dalam keadaan seperti itu bisa membuat kekuatannya melambung. Tetapi siapa yang tahu bahwa kartu truf terbesar Ye Yuan bukanlah titik akupuntur penusuk jarum emas, juga bukan kata sejati surgawi Dao. Itu sebenarnya hukum tata ruang. Sementara Ye Yuan tidak bisa menang melawannya, Ye Yuan tidak perlu bertarung dengannya sama sekali. Selama Ye Yuan menjalankan timer, dia hanya bisa meregangkan lehernya untuk pedang eksekutor. Advertisement. Ini sangat mengesankan. Hukum spasial cakrawala ke-6, kekuatan saudara Ye benar-benar tak terbayangkan. Pada usia muda, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Mungkinkah pria ini mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya? Petik 2. Li Yue orang ini menghitung semuanya, tapi dia gagal menghitung ini. Dia akhirnya menendang pelat logam hari ini. Ye Yuan menatap Li Yue dan berkata dengan dingin, menyelamatkanmu, bukannya aku tidak bisa. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka diam-diam mengangguk satu demi satu. Ini juga masuk akal. Status Li Yue di Clearwater Bodhidharma agak tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan dianugerahi payung roh terlarang 10 arah. Ye Yuan khawatir dengan faksi di belakangnya, jadi menyelamatkan nyawanya juga seharusnya. Kalau tidak, setelah keluar, Ye Yuan akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Advertisement. Mata Li Yue berbinar dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, selama saudara Ye mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan, Li Yue bersedia membayar berapapun harganya. Jari Ye Yuan menunjuk ke kekosongan, menunjuk pada payung roh terlarang 10 arah saat dia berkata, aku menginginkannya. Wajah Li Yue berubah, ekspresinya jelek saat dia berkata, ini, payung roh terlarang 10 arah adalah harta berharga Bodhidharma Clearwater saya. Itu tidak bisa dengan mudah diberikan kepada orang-orang. Jika diserahkan kepada saudara Ye, aku pasti akan dihukum berat setelah kembali. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku, kamu akan menderita hukuman berat sekarang. Li Yue terdiam sejenak. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, baiklah, aku akan memberikannya kepada saudara Ye. Kebenciannya terhadap Ye Yuan di dalam hatinya sudah keji. Tetapi keadaannya lebih kuat daripada manusia. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sekarang. Li Yue diam-diam bersumpah dalam hatinya.
Setelah keluar, dia pasti akan meminta para tetua untuk mengambil tindakan dan memusnahkan Pang yang penuh kebencian ini. Sekaligus, Li Yue juga tidak ragu-ragu, memanggil payung roh terlarang 10 arah dan menghapus jejak jiwa surgawinya, dan memberikan harta roh Empyrean tingkat kuasi kaisar ini kepada Ye Yuan seperti ini. Selesai dengan semua ini, batas waktu untuk titik akupuntur penusuk jarum emas akhirnya tiba juga. Para Empyreans yang hadir meratap, semuanya pingsan karena kelelahan. Tetapi mampu mempertahankan hidup mereka sudah sangat baik, sedikit penderitaan ini tentu saja bukan masalah besar. Selanjutnya, semua orang menemukan bahwa teknik acupoin penusuk jarum emas Ye Yuan sangat mendalam. Itu hanya membuat mereka pingsan karena kelelahan dan tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh atau kultivasi mereka. Advertisement. Dengan cara ini, semua orang secara alami berterima kasih tanpa henti kepada Ye Yuan. Ye Yuan menyingkirkan payung roh terlarang 10 arah, tiba di depan Li Yue, dan berkata dengan dingin, waktunya sudah habis. Saya dapat mengirim Anda dalam perjalanan. Petik 2. Ekspresi Li Yue berubah liar dan dia berkata dengan waspada dan marah, kamu mempermainkanku. Ye Yuan mengakuinya tanpa malu-malu, itu benar, mempermainkanmu. Menginginkan payung roh terlarang 10 arah hanyalah untuk menyeretnya keluar. Apakah Anda berpikir bahwa tanpa Anda, saya tidak akan dapat menghapus jejak indera surgawi Anda? Petik 2. Sejak menyerap sejumlah besar lautan hukum saat itu, mutiara penekan jiwa sudah benar-benar maju. Itu menjadi harta roh kaisar surgawi. Dengan kekuatan mutiara penekan jiwa saat ini, bukankah menghapus jejak indera surgawi Li Yue masih dapat dengan mudah dicapai? Alasan mengapa dia berpura-pura munafik dengan segala kemiripannya dengan ketulusan hanyalah untuk mencegah anjing yang terpojok menggigit, itu saja. Li Yue sangat malu dan kesal dan meraung marah, jika kamu berani membunuhku, Clearwater Bodhidharma tidak akan melepaskanmu. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi apa? Anda mengejek dan mencemooh sepanjang jalan, saya tidak bisa diganggu untuk tawar-menawar itu. Tapi ketika kamu mencoba membunuh pemimpin monster jurang, waktu kematianmu tiba. Ye Yuan bukanlah seseorang yang membalas dendam untuk keluhan terkecil, tetapi jika Li Yue membunuh pemimpin monster iblis, itu akan sama dengan memutuskan harapan untuk menemukan Li Er. Dia tidak bisa mentolerir ini. Hidup atau mati Li Er tidak diketahui. Ye Yuan dalam suasana hati yang berat untuk memulai. Li Yue memprovokasi dia berkali-kali. Dia awalnya tidak bisa diganggu untuk menawarnya. Namun pada akhirnya, dia justru membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih dan ingin membunuh pemimpin monster iblis itu. Orang harus tahu, Ye Yuan adalah penyelamat hidup kelompok mereka. Li Yue secara bersamaan terkejut dan marah, tetapi saat ini, dia sudah menjadi ikan di talenan. Jadi bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Ye Yuan? Saat ini, esensi surgawi Li Yue telah habis. Dia tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melindungi tubuhnya sama sekali. Sebuah cahaya dingin melintas. Li Yue binasa, daunnya menghilang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut, dikejutkan oleh kekejaman dan ketegasan Ye Yuan. Asiks Firmamen Empyrean, pembangkit tenaga kaisar langit masa depan Clearwater Bodhidharma, dihancurkan oleh Ye Yuan begitu saja. Para Empyrean Bodhidharma Clearwater itu semua diam seperti jangkrik di musim dingin, takut Ye Yuan mentransfer kemarahannya kepada mereka. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju pemimpin monster jurang? Pemimpin monster itu menatap Ye Yuan, matanya penuh teror. Bocah manusia ini terlalu aneh. Ye Yuan jelas berbeda dari manusia lain, menyadari di mana letak kelemahan monster jurang. Menahan kristal iblis hitamnya yang ternoda, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang mengerikan, dia juga menjadi sampah sekarang. Manusia nakal, menyerah. Empyrean ini tidak akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Tidak mungkin monster jurang yang mulia tunduk pada manusia. Pemimpin monster itu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin. Apakah begitu? Ye Yuan tiba-tiba meraih, memegang kristal iblis hitam yang ternoda di tangannya. Chaos Heavenspan Cannon diam-diam berputar dan mulai menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Seluruh tubuh pemimpin monster itu bergetar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Manusia ini sebenarnya menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Dia benar-benar bisa menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Dia hanya merasa bahwa kekuatan di tubuhnya diekstraksi sedikit demi sedikit. Kecepatan Ye Yuan dalam mengekstraksi kristal iblis hitam yang ternoda tidak cepat, tetapi dengan cara ini,
ketakutan pemimpin monster itu akan meningkat secara bertahap. Anda yakinlah, aku tidak akan melahap semua kekuatanmu. Ketika kekuatan Anda turun ke alam dewa sejati, saya akan melepaskan segel Anda dan membiarkan Anda kembali. Saya pikir teman Anda seharusnya sangat senang melihat Anda, kata Ye Yuan dengan dingin. Tubuh pemimpin monster itu bergetar lagi, tatapannya penuh teror. Pemimpin monster itu berteriak, kamu iblis. Ye Yuan telah tinggal selama lebih dari 10 tahun di Gua Mata Naga dan telah membunuh sebelum tidak tahu berapa banyak monster jurang. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kebiasaan dan karakteristik mereka? Dunia monster jurang 100 kali, 1000 kali lebih kejam dari dunia manusia. Munculnya pemimpin iblis Empyrean Cakrawala ke-6 mengikuti kebangkitan pembantaian dan penindasan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika teman-temannya itu melihat kekuatannya jatuh ke alam dewa sejati, hasilnya akan sangat buruk. Ye Yuan mengabaikan pemimpin iblis, dia hanya diam-diam menyerap kekuatan di kristal iblis hitam yang ternoda. Penderitaan sejati tidak mati sekaligus. Tapi proses diam-diam menunggu kematian. Teror menyebar di tubuh pemimpin iblis itu sedikit demi sedikit. Empirins lainnya semua diam-diam memperhatikan Ye Yuan, mata mereka penuh keheranan. Mereka bisa merasakan bahwa aura pemimpin iblis itu berkurang sedikit demi sedikit, sementara aura Ye Yuan semakin kuat sedikit demi sedikit. Ye Yuan sebenarnya menyerap kekuatan pemimpin monster iblis untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Orang aneh macam apa ini? Akhirnya, pemimpin monster iblis tidak bisa menahan perasaan putus asa seperti ini dan hancur. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku mohon, berhenti menyerap. Bab 2189, melanjutkan maju. Mendengarkan sepenuhnya berita dari pemimpin monster iblis, alis Ye Yuan berkerut semakin erat. Li Er tidak mati, tapi Li Er ditangkap. Monster jurang ini sebenarnya akan mengirim Li Er ke ruang jurang. Dengan level monster iblis, dia tidak tahu alasan yang terlibat. Pembangkit tenaga manusia yang jatuh ke gua Black Flame sebelumnya sudah dilahap oleh monster jurang. Advertisement. Hanya meninggalkan Li Er sendirian. Jelas ada lebih banyak rahasia yang tidak diketahui yang terlibat. Meskipun itu adalah pertama kalinya Ye Yuan mendengar ruang jurang tempat ini, tidak perlu menebak bahwa dia juga tahu bahwa tempat itu adalah kamp utama monster jurang. Jika Li Er pergi ke sana, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang sangat hebat, itu juga akan sulit untuk menyelamatkannya. Ye Yuan tahu bahwa ruang jurang ini pasti memiliki keberadaan yang sangat kuat. Kalau tidak, mengapa kekuatan utama klan naga itu menekan di kedalaman Gua Mata Naga? Untuk beberapa waktu, hati Ye Yuan terbakar oleh kecemasan. Pada saat ini, Zheng Yufeng naik dan menghiburnya. Zheng Yufeng berkata, Kakak Ye, saudari magang junior Meng Li akan diberkati oleh surga dan pasti mengubah bencana menjadi berkah. Ye Yuan dengan paksa menekan kecemasan di dalam hatinya dan sedikit mengangguk ketika dia berkata, Magang senior Brother Zheng, terima kasih atas berkah keberuntunganmu. Sesampainya di sini, saya percaya bahwa semua orang juga tahu situasi di Gua Black Flame. Terus maju lebih jauh, saya khawatir semua orang tidak akan bisa kembali lagi. Itu berakhir di sini kalau begitu. Petik 2. Beberapa pemimpin mengangguk satu demi satu, semua setuju dengan pandangan Ye Yuan. Advertisement. Tempat sialan ini, mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka saat ini sudah akan mati sampai ampasnya tidak tersisa. Zheng Yufeng menghela nafas dan berkata, hanya ada seperti ini. Tiba-tiba, Lin Changqing bergegas di depan Ye Yuan, dan menunjuk Ye Yuan saat dia meraung dengan marah, Ye Yuan, kamu pengecut. Apakah Anda berencana meninggalkan junior apprentice Sister Meng Li di sini sendirian? Semua orang melemparkan tatapan aneh ke arah Lin Changqing, pilihan Ye Yuan secara alami adalah pilihan yang bijaksana. Melanjutkan ke depan saat ini, apa yang bisa dia lakukan selain mengirim dirinya sendiri ke kematian? Tindakan Lin Changqing sedikit terlalu impulsif dan tanpa pertimbangan. Ye Yuan mengabaikan Lin Changqing dan berkata kepada beberapa pemimpin dengan tangan terkepal, Tuan-tuan, kita akan berpisah di sini. Semua orang tercengang, apa artinya ini? Zheng Yufeng bertanya dengan hati-hati, Kakak Ye, kamu tidak pergi bersama kami. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Er dalam bahaya. Bagaimana Ye ini bisa melihat dengan tangan terlipat? Bahkan jika aku kehilangan nyawa ini, Ye ini juga harus menyelamatkannya. Pada saat ini, kelembutan yang terungkap di mata Ye Yuan membuat kelompok Empirins juga melirik.
Baru kemudian semua orang tahu bahwa maksud Ye Yuan adalah mereka harus pergi, sementara dia akan tinggal. Advertisement. Sungguh pria yang mabuk cinta. Zheng Yufeng terkejut dan mendesak, "Kakak Ye, bukan karena Zheng ini tidak peduli dengan junior apprentice Sister Meng Li. Bukankah kamu juga melihatnya? Melanjutkan ke depan adalah kematian yang pasti. Apakah hal seperti itu yang membawa kehancuran pada dirimu sendiri sepadan?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya atau tidak, hanya mau atau tidak. Tuan-tuan, mari kita berpisah di sini." Selesai berbicara, Ye Yuan membawa pemimpin monster iblis dan berbalik dan pergi. Lin Changqing membeku di tempat. Tiba-tiba terbangun, dia mengambil langkah cepat dan mengejar Ye Yuan. "Aku akan pergi juga," Lin Changqing berkata dengan tatapan tegas. Ye Yuan memandang Lin Changqing dan berkata dengan tenang, "Jika aku pergi sendiri, ada sedikit jaminan. Membawa Anda, fraksi ini akan hilang. Jika Anda bersikeras mengikuti dan mengirim diri Anda ke malapetaka, saya juga tidak keberatan. Tapi, jangan ikuti aku." Berbicara ke belakang, nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Arti kata-katanya sudah sangat jelas, Anda hanya bisa menghalangi jika Anda mengikuti. Kulit Lin Changqing berubah pucat pasi dengan suara mendesing, merasakan semua kekuatan di tubuhnya terkuras. Jika sebelumnya, jika ada yang berani mengatakan hal seperti itu di depannya, dia pasti akan menamparnya. Tapi sekarang, setelah menyaksikan serangkaian cara Ye Yuan yang tak terbayangkan, kepercayaan dirinya telah lama terdemoralisasi sampai babak belur hitam dan biru. Akhirnya, itu berubah menjadi senyum pahit saat dia berkata, "Baiklah, aku mengerti." Selesai berbicara, Lin Changqing berbalik, punggungnya terlihat sangat kesepian. Ye Yuan melihat ke belakang Lin Changqing dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengerti pikiran Lin Changqing. Sayang sekali tidak ada yang bisa memahami ikatannya dengan Li Er. Lin Changqing hanya bisa menjadi orang yang lewat. Zheng Yufeng juga menghela nafas sedikit. Menjelang adegan ini, dia juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Untuk berbicara tentang Lin Changqing, dia benar-benar sangat berbakat, menjadi yang paling berbakat di antara mereka saudara magang. Sayang sekali lawannya adalah Ye Yuan. Di depan monster seperti itu, jadi bagaimana bahkan jika bakat seseorang lebih besar. Ye Yuan membawa pemimpin monster iblis dan secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang. Zheng Yufeng dan yang lainnya juga tidak berani tinggal terlalu lama, mundur satu demi satu. Setelah 1 jam, Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada pemimpin monster iblis, "Apakah kamu punya nama?" Pemimpin monster iblis itu gemetar dan berkata, "Yang rendahan ini bernama Mosius." Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah budakku. Sekarang, ayo tanda tangani kontrak pemakan iblis." Ekspresi Mosius berubah liar, menatap Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tahu tentang kontrak devouring iblis. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan telah membunuh monster jurang yang tak terhitung jumlahnya di Gua Mata Naga dan telah lama memahami beberapa informasi tentang monster jurang. Kontrak devouring iblis ini mirip dengan kontak budak manusia. Setelah kontrak terbentuk, monster jurang akan mematuhi pihak lain tanpa syarat dan menjadi budak pihak lain. Jika ada pemikiran untuk menolak, mereka akan segera mendapat serangan balasan dari kontrak dan mati, dengan hasil yang sangat menyedihkan. Dalam keadaan normal, bahkan jika monster jurang maut, mereka tidak akan menandatangani kontrak pemakan iblis juga. Tapi memikirkan metode Ye Yuan, Mosius tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bahkan jika kita menandatangani kontrak pemakan iblis, kamu juga tidak mungkin menyelamatkan gadis manusia itu. Selanjutnya adalah semua penguasa Empyrean tahap akhir. Bahkan ada penguasa tingkat Kaisar Surgawi yang menahan benteng. Jika kamu pergi, tidak ada harapan sama sekali. Mosius menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Anda dapat memilih untuk mati atau menandatangani kontrak pemakan iblis dengan saya." Petik 2. Martabat benda ini, sekali hilang, maka akan hilang lagi dan lagi. Di bawah kekuasaan despotik Ye Yuan, Mosius akhirnya masih menandatangani kontrak pemakan iblis dengan Ye Yuan. Menguasai. Mosius berbaring tengkurap di depan Ye Yuan, sikapnya sangat rendah hati dan sopan. Ye Yuan mengangguk sedikit. Tiba-tiba, auranya berubah. Energi iblis yang tebal mengalir keluar dari tubuh Ye Yuan dan membungkus seluruh tubuhnya.
Bulu hitam tebal juga tumbuh di tubuh Ye Yuan. Dia tampak persis seperti monster jurang. Monster jurang tidak memiliki bentuk yang sama, bentuk humanoid juga tidak minoritas. Tuan, ini terlalu tak terbayangkan. Mosius terkejut sampai dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Seorang manusia benar-benar menjadi monster jurang dengan goyangan tubuhnya. Bahkan dia, pembangkit tenaga listrik Super Empyrean Cakrawala ke-6 ini, tidak dapat membedakan kebenaran sedikit pun. Eksistensi macam apa tuannya ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, bisakah pembangkit tenaga Kaisar Surgawimu membedakan penampilanku? Mosius menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, sama sekali tidak mungkin untuk diceritakan. Semua karakteristik di tubuh Master identik dengan monster jurang. Mereka benar-benar tidak bisa membedakan Master dari monster jurang. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bagus kalau begitu. Anda mengambil kristal iblis hitam yang ternoda ini dan memulihkan kultivasi Anda secepat mungkin. Petik 2.